Ini pendapat umum, tapi ada salah satu ulama berpendapat begini, yang namanya mubah itu ibadah. Ini ilmu ya, catat betul-betul. Yang namanya mubah itu ibadah. Ini apa ini? Minuman. Kalau saya minum ini hukumnya mubah, tapi jadi ibadah. Kenapa? Karena jenis minuman ada yang halal, ada yang haram. Di situ ada khamr. Jadi ketika saya mengambil minuman yang halal, meninggalkan minuman yang khamr, maka saya minum ini dihitung ibadah. Hadirin dirahmati oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga hukumnya haram. Haram adalah perbuatan yang di dalamnya ada ridho Allah, di dalamnya ada murka Allah bagi yang melaksanakannya dan diberikan pahala bagi yang meninggalkannya. Itu haram kalau kita tinggalin dapat ridho Allah. Di sini apa contohnya? Kadzib, berdusta, berbohong itu nggak boleh. Walaupun kemarin Ustaz udah cerita itu. Ya, bohong sama istri makruh katanya ya, tapi jangan dipraktekin kata Ustaz ya. Kalau dipraktekin ini namanya ya ngejek ini. Wa akli amwalin nas, makan hartanya orang. Harta orang nggak boleh kita makan kalau nggak izin. Umpamanya kita disuruh beli rokok sama orang, umpamanya nyisa 2.000, kan 2.000 nggak terlalu besar, main beli permen dia tanpa ngomong pemiliknya, nggak boleh. Ini bukan masalah 1.000 2.000-nya, makan harta orang tanpa izin hukumnya nggak boleh. Lagi majelis sibuk-sibuk ngurusin ini ngurusin itu, sendalnya ketuker pakai sendalnya orang lain, jangan dibiasakan. Ini namanya gosop. Umpamanya orang kantor ini kalau ke masjid kadang kan pakai sepatu, tempat wudhunya jauh, sepatunya copot pakai sendal orang lain, gosop, nggak boleh. Ini hal remeh dianggap biasa tapi ada hukumnya ya. Gosip itu nggak boleh. Terus apa lagi? Memakan riba, harta riba nggak boleh. Ya, termasuk harta riba, simpan pinjam nanti ada bunganya, atau beli emas pakai sistem kredit, itu riba, nggak boleh. Umpamanya bapak sebagai suami pengen membelikan istri emas, umpamanya 5 gram atau 10 gram, karena uangnya belum cukup, nyicil. Saya bayar ya 1 tahun, ya sebulannya sekian. Nyicil emas dalam bab ini hukumnya riba karena dia barang ribawi. Nah orang karena nggak paham kadang biasa-biasa saja melakukan dosa yang dia enjoy, bahkan ketawa. Maksiat yang paling besar adalah maksiat ketika orang itu tertawa dengan maksiatnya, artinya senang menikmati maksiat, itu dosa paling besar. Karena ada orang yang berdosa masih ngumpet-ngumpet. Zina itu dosa besar, tapi orang masih malu loh, masih ngumpet-ngumpet. Itu masih dihargai dari sisi Islam. Tapi kalau sudah maksiat tertawa terang-terangan senang, itu dosanya luar biasa. Nah, maka ini bab-bab seperti ini barangkali ada yang mau ngasih hadiah istrinya kalung kah apa kah, terus pakai SIM kredit, jangan diulangi. Ya pakai karet dulu yang warnanya kuning lah, nggak apa-apa lah. Ya itu sewaktu-waktu suaminya nggak bisa bayar lah, karetnya ambil jepretin ke suaminya. Ya bu ya begitu. Kemudian yang keempat sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nomor 4 hukumnya makruh. Kalau ditinggalkan berpahala, dilaksanakan tidak apa-apa, makruh. Nomor 5 adalah mubah. Mubah itu perkara yang dalam hukum Islam tidak disuruh juga tidak diperintah. Ini pendapat umum, tapi ada salah satu ulama berpendapat begini, yang namanya mubah itu ibadah. Ini ilmu ya, catat betul-betul. Yang namanya mubah itu ibadah. Ini apa ini? Minuman. Kalau saya minum ini hukumnya mubah, tapi jadi ibadah. Kenapa? Karena jenis minuman ada yang halal, ada yang haram. Di situ ada khamr. Jadi ketika saya mengambil minuman yang halal, meninggalkan minuman yang khamr, maka saya minum ini dihitung ibadah.
tidur itu mubah. Tapi ada ulama mengatakan tidur itu bagian dari ibadah. Kenapa? Karena bisa jadi kalau dia melek malah bermaksiat. Maka kata sebagian ulama yang namanya mubah itu potensinya adalah ibadah. Kerja nyari duit ibadah. Karena mencuri haram. Dia mengambil cara halal dengan cara mubah, hukumnya ibadah. Ngobrol nanya-nanya, Pak dari mana? Kampungnya di mana? Ini hukumnya mubah tapi ibadah karena kredit. Contoh kebanyakan kita di sini juga mungkin pernah, salah satunya motor kita kredit untuk kerja, untuk anak-anak sekolah. Ada juga mungkin sekarang ini HP juga bisa kredit. Nah, coba minta tolong dijelaskan apakah itu juga termasuk haram atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. insya Allah kita banyak yang kredit juga ini. Ya. Hukum jual beli cash atau kredit hukumnya boleh. Yang nggak boleh itu kalau sistemnya memakai syarat. Kalau kamu nggak setor 3 bulan nanti barangnya saya ambil, pembeli dirugikan. Kalau kamu telat bayar kena bunga sekian persen. Nah ini masuk dalam kategori riba. Kalau umpamanya kreditnya kredit tanpa syarat. Umpamanya saya beli motor di Pak Jer saya mau beli motornya nih. Berapa? 10 juta, nyicil ya, nyicil. Setiap bulan 1 juta. Suatu hari saya telat 1 bulan, jadi numpuk 2 bulan. Tetap bayarnya 2 juta. 1 bulan yang ketinggalan sama 1 bulan yang masuk itu. Tetap 2 juta. Nggak ada denda, nggak ditarik. Itu normal, hukum normal, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pakai sistem syarat, persentase, kalau kamu bayarnya telat sekian bulan nanti barang akan ditarik leasing umpamanya. Atau kamu telat beberapa hari bayar nanti kena denda per hari 4.000 umpamanya. Walaupun nanti alasannya nanti uang ini dendanya sanksinya akan disalurkan ke anak yatim. Kan ada. Ya, bank tertentu kan ada terkadang. Itu tidak diperkenankan. Jadi ya hukumnya selama tidak ada syarat-syarat itu hukumnya mubah, boleh. Ya. Ada lagi? Nah, ini ada satu tambahan. Beli istri itu bisa kredit. Paham? Jadi kalau kita akad nikah, kita mas kawinnya punya 5 juta. Anda baru punya 2,5 juta. Kurang berapa? Tetap halal nggak istri? Halal. Nah, istri bisa dikredit. Apalagi motor. Ya dulu ada cerita di Papua, ada orang naik motor, motornya boncengan sama istri. Pas naik motor jatuh. Yang ditolong bukan istrinya, malah motornya. Loh kamu ini terbalik, kenapa istri nggak ditolong? Motor masih kredit, belum lunas. Kalau istri kan udah lunas kan. Itu orang sana, cuma cerita saja. Ada lagi nggak? Ya, masih terkait dengan masalah kredit ini, Ustaz. Bagaimana jika kredit itu, harga kredit dengan harga cash itu berbeda? Taruhlah ada dapat kelebihan 50% daripada harga cash dengan harga kredit. Bagaimana itu masalahnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini terus terang Ustaz lagi sakit perut ini. Pengen pamit sebenarnya pas mahal qiyam tadi. Ya. Jadi harga cash sama kredit beda. Kalau dalam penawaran ini suruh milih nggak apa-apa.
kamu pengen kredit atau cash. Itu dalam rangka bukan akad, tapi menawarkan akad. Kamu mau milih yang mana? Ya. Kalau cash umpamanya sekian, kalau kredit sekian. Yang penting akadnya suruh milih. Ya, jadi diakumulasikan harga utuh, nanti bayarnya kredit. Ya, yang penting caranya kayak tadi ya, tidak ada sanksi, tidak ada denda seperti itu. Ya, itu tidak mengapa. Ya, jadi tidak ada istilah menawarkan akad itu dihitung 2 akad. Karena ada yang mengatakan 2 akad itu kamu mau beli cash apa kredit. Kalau cash sekian, kredit sekian, itu seolah-olah menawarkan 2 akad. Itu belum akad. Itu baru tawaran suruh milih yang mana. Saya pilih cash, ya udah, itu jadi akadnya. Saya pilih kredit, itu jadi akadnya. Ya, tentu harga yang disiapkan tentu bandolnya agak beda. Karena kalau kredit itu kan uangnya ya nggak langsung dapat untung. Prosesnya lama baru ngumpul. Ya kita sebagai orang yang kredit ya memaklumi itu. Ya wajar kalau kredit agak mahal karena itu meringankan kita. Selama tidak ada prosedur tadi. Insyaallah ini dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.